di depan. Lalu kalau kita lihat, nah ini lebih kelihatan lagi perbandingan realisasi belanja dari 28 Februari 2024 dan 2025 ya. Secara umum ini sebenarnya ada peningkatan. Tapi ya tadi ya kita lihat data sebelumnya, peningkatan itu terjadi di realisasi transfer ke daerah ya. Kalau di KL ini hanya sebesar 9 apa ini? Realisasi per TKD. Oh ya, di 2025 ya jauh ya bedanya realisasi kita ya KL pemerintah pusat itu dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang mencapai 93 miliar ya, sementara di Februari 2025 ya pemerintah pusat belanjanya baru di 46 miliar ya, beda sekali ya dengan transfer ke daerah yang memang ini artinya secara rekomendasi karena kami melakukan penyaluran dana transfer ke daerah melalui rekomendasi ya, dan sebagian memang normal ya, kecuali yang memang untuk belanja-belanja yang dilakukan efisiensi dak fisik ya, dak fisiknya ini memang sebagian belum dilakukan realisasi, tetapi untuk DAU, DBH ini seperti biasa, jadi tidak terlalu mengganggu capaian realisasi untuk pagu alokasi transfer ke daerah. Lalu Bapak Ibu, nah ini ya sebenarnya kalau memang tidak ada dispensasi ya, kemarin kita punya PR ya, target kita di triwulan 1 itu ya belanja pegawai 15%, kemudian belanja barangnya 15% dan belanja modalnya 10%. Nah ini ya di tayangan ini adalah capaian kita per 28 Februari. Ya, jadi belanja pegawainya masih 10% ya di angka 35 miliar ya. Kemudian belanja barangnya apalagi. Nah, ini ya belanja barang juga masih sangat jauh ya di angka 8% ya atau sebesar 10 miliar, sementara di belanja modal yang sebenarnya hanya sedikit ya, tapi kenyataannya memang di awal tahun juga terdapat istilahnya pembatasan atau penundaan untuk ya pelaksanaan belanja modal ya yang sifatnya kontraktual, mungkin yang sudah terkontrak ditunda dulu, yang belum itu bahkan bisa jadi ditiadakan ya. Jadi sampai dengan Februari baru terrealisasi sebesar 3% atau baru berapa ini? Sekitar 29 jutaan ya, atau 0,29 miliar ya. Ini mudah-mudahan ya nanti setelah jelas ya di triwulan 1 ini seperti apa yang menjadi pagu kita masing-masing, di triwulan 2 kita bisa langsung running ya menyelesaikan rencana-rencana kita yang tertunda. Kemudian ya kita lihat trennya. Nah ini trennya Bapak Ibu 2 bulan ya, 2 bulan, jadi grafik batangnya belum begitu banyak ya. Ketika kita bicara Desember itu akan ada 12 batang, nah ini baru 2 karena baru Januari Februari ya. Di sini terdapat catatan ya monitoring kami bahwa di belanja pegawai terdapat kenaikan. Nah ini ya idealnya memang harusnya naik ya setiap bulan gitu, apalagi nanti di bulan Maret ya. Saya yakin itu kenaikannya sangat signifikan ya karena kita ada kewajiban pembayaran THR ya bagi teman-teman kita. Ini teman-teman Kemenak yang memang pagunya besar juga ya, jadi ya wajar kalau realisasi untuk belanja pegawainya juga melebihi ya, menjadi kontribusi dari penyerapan atau realisasi kita di belanja pegawai. Ini lumayan besar ya, 2,32 miliar dari teman-teman Kemenak. Kemudian dari belanja barangnya ya juga sangat signifikan ya kenaikannya. Ini top 7 penyumbang atau kontribusi ya terbesar untuk belanja barang ya. Ada teman-teman di kepolisian ya. Kemudian di Kemenak lagi ya untuk belanja barangnya, pertanian juga. Kemudian di Kejari, Kemenq ya, Kemenq ini kita dan Pak Dipo ya, Pak Teguh ya, kita berdua ya duet maut ya. Ada di nomor 5 untuk penyumbang belanja barang ya. Kemudian teman-teman BPS, dan terakhir teman-teman Mahkamah Agung MA ya. Jadi yang mungkin masih di bawah sebenarnya itu bisa jadi memang secara kegiatan belum banyak dilaksanakan sehingga tidak terlihat ya namanya di sini ya. Jadi terima kasih ya yang sudah supporting ya seluruhnya ya. Dan untuk belanja modal, nah ini belanja modalnya justru
tidak ya sebanyak realisasi di bulan Januari. Tapi ya ini teman-teman dari MA ya terima kasih ya sudah merealisasikan rencananya di bulan Februari walaupun ya secara capaian kita tidak lebih baik dari capaian di bulan Januari ya sebesar 99 juta untuk belanja modal kita di bulan Februari. Ini sedikit informasi Bapak Ibu yang punyanya alokasi transfer ke daerah tadi ya udah tidak asing ya istilah dana bagi hasil ya DBH, DAU ya dana transfer khusus ya di dalamnya itu sebenarnya termasuk dak fisik tetapi yang baru bisa dilakukan realisasi atau belanjanya adalah terkait yang dak non fisik ya dan dana desa juga di kita di KPPN Solok ini kebetulan prosesnya masih baru pada mengajukan ya pengajuan di OMSPAN-nya belum ada yang terrealisasi ya sementara mungkin di tempat lain ya di wilayah lain untuk dana desa sudah ada beberapa yang melakukan realisasi. Dan satu lagi terakhir ini insentif fiskal ya. Jadi memang dana-dana ini ya untuk penyalurannya membutuhkan rekomendasi dari kantor pusat. Jadi kalau belum ada rekomendasi ya kita belum bisa melakukan penyaluran. Itu ya terkait transfer ke daerah. Nah ini ya tetap ya Bapak Ibu di bulan-bulan yang berkah ini ya walaupun insya Allah kita semua memiliki berkah ya tapi ya kami mohon ya stop memberikan sesuatu kepada kami ya dan kami pun tidak akan memberikan apapun kepada Bapak Ibu ya dalam rangka pelayanan yang diberikan oleh unit kerja di tempat Bapak Ibu sekalian. Itu terkait rilis ya, jadi mungkin nanti detailnya itu nanti akan disampaikan oleh Mas Khairul di sesi evaluasi pelaksanaan anggaran ya, walaupun tadi kita tahu untuk kinerja pelaksanaan anggaran kita di triwulan 1 memang sudah kita pegang angka maksimal ya, tetapi nanti ada beberapa catatan yang tetap ya kami butuh dukungan Bapak Ibu dilaksanakan sampai dengan akhir triwulan 1. Jadi nanti kalau udah tahuan triwulan 1-nya ya triwulan 2-nya kita mau apa itu sudah bisa kelihatan juga di sana. Kemudian next izin ini karena menjadi tanggung jawab kami juga Bapak Ibu terkait dengan sosialisasi zona integritas WBK WBBM ya. Jadi kami ya sampaikan terima kasih sekali lagi atas dukungan Bapak Ibu ya di 2024 yang lalu kami berhasil meraih predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ini predikat yang mungkin didambakan oleh seluruh unit kerja ya, walaupun saya yakin seluruh unit kerja atau kantor Bapak Ibu sudah menjalankan praktik-praktiknya ya dalam rangka ya kita mendukung ya zona integritas baik menuju WBK maupun WBBM. Hanya saja ketika proses pengakuannya ya membutuhkan penilaian yang memang ya butuh komitmen dari ya pimpinan beserta Bapak Ibu yang berada di unit tersebut ya. Jadi kami ya dengan amanah tersebut ya kami tetap harus menyampaikan ya virus-virus integritas kepada kita semua khususnya kepada kami sendiri. Kita lihat di sini ya selanjutnya ya ini Bapak Ibu teman-teman di KPPN Solok ya tidak hanya saya jadi sebelum saya juga sudah berjuang ya untuk mendapatkan pengakuan mulai dari WBK di tahun 2019 ya alhamdulillah untuk WBK-nya kami berhasil di 2019 ya saya yakin ya di unit Bapak Ibu juga sudah memperoleh ya berbagai predikat ya baik ZI-nya maupun WBK-nya dan mudah-mudahan WBBM. Jadi di sini kami sampaikan ya jika memang atau ya kami ya di KPPN Solok senang sekali jika kami bisa berbagi pengalaman ya berdiskusi ya apapun itu terkait apa yang sudah kami lakukan atau yang sudah Bapak Ibu lakukan ya. Jadi namanya predikat itu tentu harus sama-sama kita jaga kalau perlu kita tingkatkan. Jadi dengan koordinasi ya, dengan komunikasi ya, ini harapannya ya khususnya ya untuk satuan kerja instansi vertikal di bawah di lingkungan KPPN Solok ini ada yang bisa meraih predikat yang lebih baik lagi. Jika memang masih di ZI, Bapak Ibu bisa meraih predikat WBK-nya kemudian dan seterusnya.
Ya, jadi ini ya sempat gagal ya Bapak Ibu kami ya. Jadi luar biasa teman-teman ini tidak pernah patah semangat ya. Artinya ketika dinyatakan belum berhasil ya tetap kita melakukan praktik-praktiknya, praktik-praktik yang mendukung zona integritasnya itu menuju WBK dan WBBM ya. Bukan perjalanan yang singkat ya sampai akhirnya ketika memang kami memperoleh penilaian ya di zona hijau, ini zona yang memang memungkinkan kami untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Ya, teman-teman sangat luar biasa, Bapak Ibu juga luar biasa supportnya ya. Di 2024 yang lalu kami dipercayakan mendapatkan amanah ini. Ya, jadi sekali lagi ya boleh nanti ketika Bapak Ibu ingin diskusi dengan kami atau mungkin ketika kami mendapat informasi tidak salah tahun ini kejaksaan ya yang sedang proses ya. Silakan nanti kita boleh tukar pikiran ya, tukar pengalaman ya, dan harapannya kita semua ya unit instansi vertikal di wilayah kerja KPPN Solok ini bisa mendapat ya predikat yang lebih baik ya, karena saya yakin itu tadi semua Bapak Ibu sudah melaksanakan praktik-praktiknya. Kemudian mengingatkan Bapak Ibu ini yang disampaikan Menpan RB ketika acara penyerahan apresiasi ya secara unit pemerintah daerah ada ya di kita yang mendapatkan apresiasi ZI menuju WBK kalau tidak salah ini di Dinas Dukcapil ya Kota Solok ya kalau tidak salah mendapatkan itu ya, sementara di instansi vertikalnya untuk wilayah kerja KPPN Solok belum ada. Jadi ada beberapa pesan arahan yang disampaikan oleh Pak Presiden terkait reformasi birokrasi dan yang menjadi salah satu unsur dalam penilaian ya atau reformasi birokrasi adalah terkait dengan pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran ya. Jadi beliau sebenarnya intinya adalah ketika kita mempunyai fungsi pelayanan ya, yang diharapkan adalah pelayanan yang kita berikan itu mendekatkan kita kepada masyarakat, bukannya malah masyarakat tidak mau. Kalau bisa nggak usahlah berurusan sama KPPN, di sana sulit gitu, CSE-nya mungkin jarang di tempat atau apalah itu. Nah ini ya mindset ini yang mungkin bisa ditanamkan ya kepada anggota kita bahwa layanan yang diberikan oleh kita kepada masyarakat itu harus bisa memajukan kesejahteraan masyarakat ya, mendekatkan diri kita kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu senang kalau ke kantor ya kita artinya pelayanan kita selalu terpenuhi ya, kalau bisa melebihi ekspektasi, dan kita ya tidak hanya kita tetapi lingkungan ya masyarakat yang lain juga merasakan dampak yang signifikan atas pelayanan yang kita berikan. Jadi ini ya mohon ya bisa dijadikan catatan kita bersama bahwa penting ya kita semua terkait dengan zona integrasi itu adalah pemberantasan korupsi dan menjaga kebocoran anggaran. Nah, ini sebenarnya kita sudah laksanakan ya di tahun ini, kita berdasarkan pengamatan beliau ya ada beberapa pos anggaran yang dirasa mungkin tidak efisien ya, kita sudah melakukan apa yang menjadi arahan oleh beliau ya. Kalau bisa ya artinya dengan kondisi yang sekarang ini kita tidak ada kegiatan yang tidak jalan, tidak ada alasan lagi tidak ada dana ya, karena ya sebenarnya memang ya artinya kalaupun artinya dengan ketersediaan dana yang ada ya kita tetap bisa melakukan kegiatan operasional ya ataupun kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti yang mungkin salah satunya kami lakukan ya. Tetap ya kemarin di bulan kemarin juga apresiasi juga tetap kami sampaikan ya, itu piagamnya sudah disiapkan oleh teman-teman. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan mampir ke kantor ya, nanti sudah bisa kami serahkan untuk apresiasi yang kemarin kami sampaikan. Kemudian ini menjadi catatan penting bagi Bapak Ibu ya, saya yakin ada beberapa di antara Bapak Ibu unit kerjanya yang mengikuti penilaian zona integritas. Ini ada strategi membangun zona integritas yang bisa menjadi catatan kita ya. Pertama ya, yaitu membangun komitmen nyata dan semangat perubahan yang besar dari level pimpinan tertinggi hingga seluruh jajaran. Jadi bukan maunya pimpinan atau bukan maunya mungkin bidang kepatuhan ataupun seksi-seksi tertentu, tapi ini merupakan komitmen bersama ya. Jadi ketika memang kita sudah komit ya untuk
istilahnya sebenarnya keluar dari zona nyaman ya Bapak Ibu. Zona yang saat ini Bapak Ibu nikmati itu adalah zona nyaman. Jadi kalau ingin mendapatkan kinerja yang lebih baik lagi, sesuatu yang lebih baik lagi, kita harus berani keluar dari zona nyaman, membuktikan ya bahwa kita memang siap untuk melakukan perubahan-perubahan yang terjadi ya. Kebutuhan organisasi pasti berubah ya, dengan teknologi yang serba canggih ya, dengan harapan dan kebutuhan masyarakat yang lebih tinggi lagi ya, tidak sekedar mungkin mendapatkan layanan tetapi juga mendapatkan hal-hal baik ya yang mungkin di luar standar pelayanan kita, itu juga tetap membutuhkan komitmen ya. Kemudian ya yang kedua, menciptakan kemudahan pelayanan, kecepatan transparansi pelayanan bagi masyarakat atau pengguna layanan, sehingga ya hal ini akan lebih mendekatkan kita kepada masyarakat ya. Tidak ada meja-meja birokrat ya bagi masyarakat yang mengurus sesuatu atau ingin mendapatkan layanan dari kita ya. Kita bisa memangkas birokrasi ya, memudahkan ya. Bahkan kalaupun memang dia berbayar ya, itu juga harus transparan, harus kita sebutkan biaya pelayanan atau pembuatan ini adalah sebesar Rp0 atau jika memang ada ratusan ribu kita nyatakan di situ. Jadi itu informasinya terbuka. Tidak ada lagi orang yang atau masyarakat yang menyampaikan bahwa biaya untuk pelayanan yang dibutuhkan atau diperoleh di suatu kantor itu ternyata tidak ada standar biayanya atau layanannya justru tidak ada gitu kan, diada-adakan. Nah ini ya kalau kita sudah bisa menciptakan kemudahan layanan ya berarti kita memang sudah siap ya untuk keluar dari zona nyaman ya, untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian ini Bapak Ibu menciptakan ya strategi ketiga, menciptakan program-program yang menyentuh masyarakat, yaitu program yang mampu menjawab kebutuhan dan mendekatkan diri unit kerja pada masyarakat atau pengguna layanan ya. Ini beberapa sudah bisa kita lihat atau mungkin Bapak Ibu tidak sadar ya bahwa kegiatan-kegiatan sosial ya yang Bapak Ibu lakukan ya, atau kegiatan kepedulian terhadap mungkin katakanlah salah satu bentuknya adalah pelaku UMKM ya, ataupun mungkin masyarakat yang lain, itu adalah salah satu program yang menyentuh masyarakat ya, program-program CSR yang biasanya hanya dimiliki oleh perusahaan, namun sebenarnya kita bisa membuat ya suatu ya kegiatan ya atau kebijakan sendiri bahwa kita ya walaupun kita birokrat atau organisasi pemerintah, kita juga mempunyai kepedulian terhadap masyarakat ya, apalagi misalkan ya di bulan-bulan tertentu ya seperti bulan Ramadan ini, saya yakin Bapak Ibu semua punya kegiatan ini. Ini adalah salah satu contoh ya program-program yang jika dinarasikan termasuk ke dalam program-program yang menyentuh masyarakat. Jadi bagaimana kepedulian kita terhadap masyarakat yang ada di lingkungan kita. Dan ini programnya tidak harus kita bergerak sendiri ya. Ini silakan Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan teman-teman di Pemda ya, misalkan dalam bentuk kepedulian terhadap sampah ya, bisa dengan lingkungan hidup ya, kemudian kepedulian terhadap anak-anak kita ya dengan dinas KB ya terkait stunting. Nah, ini silakan nanti para pimpinan yang ada di unit Ibu ya komitmen tadi ya untuk membuat ya kita semakin dekat dengan masyarakat ya, salah satunya melalui program-program yang menyentuh masyarakat yang meyakinkan bahwa tidak melulu pelayanan yang kita berikan itu artinya kita tetap peduli terhadap dengan masyarakat sekitar. Lalu strategi yang keempat, nah ini Bapak Ibu ya kita tetap ya melakukan monitoring secara konsisten dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan ZI. Jadi kita nggak boleh begitu programnya udah kita laksanakan, kita tidak evaluasi. Begitu mungkin suatu capaian sudah tercapai ya walaupun sudah tinggi capaiannya itu tidak kita evaluasi. Karena yang sulit bagi kita ya adalah menjaga sesuatu yang sudah kita raih gitu kan, apalagi kalau ingin meningkatkannya. Nah ini perlu dilakukan monitoring ya, apa ya hal-hal yang menjadi catatan ya, entah itu sifatnya masukan yang positif ya atau masukan yang negatif, itu sangat bermanfaat sekali ya bagi para pemangku kebijakan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Jadi misalkan Bapak Ibu punya suatu inovasi, ya tentunya inovasi itu tidak bisa begitu-begitu saja, ya itu tetap harus dilakukan
penyesuaian ya, apa kebutuhan masyarakat. Nah, itulah gunanya monitoring secara konsisten. Jadi kita agile, kita tetap berubah gitu kan. Kita tidak monoton dan insya Allah kita kinerjanya akan semakin menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir, strateginya ini Bapak Ibu tidak kalah penting ya, dan ini mungkin yang sering terlupakan ya. Memang sih mungkin bahasanya pencitraan, tetapi ini bukan pencitraan ketika memang hal-hal tersebut dilakukan ya dengan sungguh-sungguh dan memang sesuai dengan koridor-koridor ya, tidak apa istilahnya, tidak untuk apa ya, secara agama mungkin bahasanya ria atau apa, tapi memang ini kita lakukan murni dari keinginan kita ya, keinginan kita untuk menyampaikan ya apa yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu boleh nih sekarang kan kalau tidak punya koordinasi atau belum ada sinergi dengan media massa, tapi saya nggak yakin nih Bapak Ibu pasti punya teman-teman di media massa, paling tidak media internal ya, teman-teman yang punya pengelola websitenya atau pengelola medsos. Nah, ini bisa dimaksimalkan ya. Jadi menggunakan strategi komunikasi publik terbaik ya untuk memastikan bahwa ya setiap perubahan tuh yang dari komitmen sampai dengan mungkin program-program yang sudah Bapak Ibu lakukan ya, setiap perubahan itu diketahui. Nah, ini yang paling penting. Ternyata kalau Bapak Ibu ngambil survei, masyarakat belum tahu ada penyesuaian biaya layanan atau ada inovasi yang Bapak Ibu ciptakan untuk memudahkan pelayanan ya. Padahal itu sudah Bapak Ibu lakukan jauh-jauh sebelumnya ya. Jadi setiap perubahan ya yang Bapak Ibu lakukan, yang kita lakukan itu harus terekspos, harus diketahui oleh masyarakat ya. Dan kalau perlu nanti ada juga sarana-sarana pengaduan yang disediakan ya, jika memang ya mungkin program-program yang sudah ditetapkan itu ternyata ada penyimpangan atau ada hal-hal yang harus dikoreksi ya. Jadi ini ketika strategi komunikasi ini menjadi semacam informasi ya, apakah informasi yang sifatnya mungkin informasi biasa ataupun edukasi. Nah, ketika masyarakat sudah tahu ini, setidaknya ini akan menumbuhkan kepedulian masyarakat ya, bahwa memang katakanlah di unit kita ini tidak ada lagi ya pelayanan yang memberikan biaya-biaya lain selain yang sudah disampaikan ya, ataupun ada lagi dari sisi syarat atau dokumen yang harus dilengkapi ya, ternyata sudah ada penyesuaian ya, atau ternyata secara sistem ya, ternyata karena kita sudah main aplikasi-aplikasi semuanya ya, kita nggak perlu lagi datang ke mana nih, misalnya ke mana nih kantor-kantor tertentu ya di BPN ataupun di BPS hanya untuk mendapatkan data gitu. Sebenarnya semuanya itu bisa diakses ya melalui teknologi digital yang dibuatkan oleh mereka ya. Jadi ini penting ya Bapak Ibu ya. Insya Allah kalau Bapak Ibu sudah menjalankan strategi ini ya, ini akan lebih mendekatkan kita kepada masyarakat ya, dan secara kinerja juga akan mengalami peningkatan, dan tentunya ya secara secara penilaian ataupun secara hal-hal yang memang kita sudah lakukan dalam rangka menciptakan zona integritas, ini bisa memberikan dampak yang sangat positif ya, khususnya bagi organisasi kita, dan tentunya juga kepada masyarakat, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap citra organisasi yang ada di kita. Dan ini bisa jadi juga berdampak kepada penghuninya ya, pegawai ya, ataupun anggota Bapak Ibu termasuk PPNPN atau honorer jika mereka memang sudah komitmen ya untuk membangun semangat perubahan. Selanjutnya ini ya Bapak Ibu sering ya tidak bosan-bosan kami sampaikan ya, ini sarana-sarana yang bisa Bapak Ibu akses untuk memberikan masukan kepada kami ya. Insya Allah memang jika sifatnya membangun tentu akan kami sangat apresiasi, dan jika memang sifatnya kritikan ya tetap akan kami apresiasi, karena tanpa itu ya mungkin kami tidak bisa menjadi seperti sekarang ini ya. Tanpa dukungan Bapak Ibu ya tentu kami hanya berjalan sendiri ya, kita saling membutuhkan, kita saling mendukung, dan insya Allah kami siap mendukung Bapak Ibu ya dalam hal apapun, termasuk dalam hal untuk sama-sama menciptakan ya birokrasi yang bersih dalam hal melayani ya.
Itu mungkin Bapak Ibu ya yang dapat kami sampaikan ya. Terima kasih atas waktunya ya. Mudah-mudahan apa yang akan menjadi materi kita hari ini memberikan manfaat insya Allah pastinya kepada kita semua ya apapun ya, karena memang kebijakan dari pemerintah itu ya tidak bisa hanya bersumber dari satu arah atau satu pihak ya, tetap ya kami juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi kebijakan pimpinan khususnya dalam hal pelaksanaan APBN dan khususnya lagi dari sisi belanja. Nah nanti ya teman-teman dari pajak ya KPP Pratama Solok ya akan memberikan insight, memberikan informasi kepada kita semua ya dalam hal penerimaan negara. Ya ini kita tetap ya di luar isu-isu yang terjadi di masyarakat ya sebagai warga negara yang baik ya kita tetap harus melaksanakan kewajiban dalam hal ya melaporkan ya dalam hal penerimaan negara ya selaku wajib pajak ya. Itu terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke acara selanjutnya, evaluasi pelaksanaan anggaran oleh Kepala Seksi MSKI KPPN Solo. Kepada Bapak Khairul, dipersilakan. Baik, tes. Dan suaranya kedengaran. Kedengaran, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri undangan kami dalam rangka kegiatan rutin kita evaluasi pelaksanaan anggaran. Baik, ini saya nanti nggak banyak yang menyampaikan evaluasi karena kan memang kita posisi aman ya untuk periode triwulan 1. Cuman ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan supaya nanti di periode triwulan 2 bisa lebih baik kualitas pelaksanaan anggaran. Baik, di sini dapat kita lihat untuk kita semua indikatornya nilainya 100 ya, kecuali untuk capaian output. Nah, untuk capaian output ini Bapak Ibu, kami sudah mendapatkan baru mendapatkan informasi dari pusat ya, beberapa data dinas tadi. Jadi periode penyampaian caput ini dibuka mulai hari ini, tanggal 17 Maret sampai dengan 30 April 2025. Nanti diharapkan Bapak Ibu bisa melakukan pengisian sesuai dengan batas waktu yang diberikan ya. Kemudian terkait halaman 3 DIPA, kami mengingatkan lagi Bapak Ibu nanti untuk di awal triwulan 2 di 10 hari kerja pertama di bulan April agar melakukan update RPD ya, supaya nanti rencana-rencana yang tadinya sudah disusun pada triwulan 1 nanti otomatis kan akan berubah ya Bapak Ibu ya. Ini juga terkait dengan adanya efisiensi. Jadi logikanya nanti RPD-nya ini akan berubah ya. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu di periode awal triwulan 4, triwulan 1, triwulan 2 agar menyampaikan RPD ke Kanwil nanti untuk mendapatkan pengesahan. Kemudian terkait IKPA tadi karena adanya kebijakan efisiensi ya, jadi otomatis kan Bapak Ibu belanja ATK kan dikurangi ya. Jadi kemarin bulan lalu kan sudah mengingatkan supaya sebaiknya uang persediaan itu agar dikurangi lagi karena kan memang bagusnya juga sudah berkurang ya. Kalau logikanya belanja bulanannya juga berkurang itu. Jadi diharapkan Bapak Ibu agar melakukan penyesuaian nilai IP. Jadi sampai dengan saat ini kami baru menerima 3 satker ya yang menyampaikan perubahan nilai IP. Intinya mengurangi IP supaya nanti tidak terlalu berat ketika melakukan SPG atau SPN GUP-nya ke KPPN. Nah, kemudian terkait realisasi tadi sudah disampaikan oleh Ibu, ini kami mengingatkan supaya target-target realisasi di triwulan 1 dapat tercapai ya. Untuk belanja pegawai ini kemungkinan besar tercapai karena ada realisasi THR, kemudian belanja barang, dan modal juga diharapkan bisa mengikuti sesuai dengan target yang ditetapkan. Kemudian Bapak Ibu untuk digitalisasi pembayaran melalui KKP sampai dengan saat ini transaksi ini per 14 Maret ya Bapak Ibu ya. Realisasi kita sudah mencapai 81 juta, di mana baru 5 satker yang aktif bertransaksi ya. Dari total 17 satker pengelola UP KKP.
Jadi Bapak Ibu, seandainya tadi ini terkait UP tadi ya, seandainya apa namanya IP-nya nanti kan belanja barangnya dikurangi ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya dikurangi, kalau misalnya mengurangi IP, nanti UP-nya bisa disampaikan ke kita, dihentikan. Dalam hal UP-nya nanti cuma 20 juta, maka kewajiban untuk menggunakan KKP-nya juga akan hilang gitu ya. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu di antara daftar ini yang akan melakukan penyesuaian nilai IP, misalnya nanti maksimal 20 juta, maka otomatis kewajiban untuk menggunakan KKP-nya juga akan hilang gitu. Jadi diharapkan Bapak Ibu kalau misalnya ada pengurangan segera disampaikan supaya hilang dari target gitu ya. Nah, kalau misalnya belum mengajukan nanti otomatis akan tetap muncul di target transaksi kita di triwulan 1. Kemudian untuk satker yang belum menyampaikan, ini kami terinformasi baru 10. Untuk yang 7 satker lagi kalau misalnya sudah menyampaikan boleh disampaikan ke saya atau ke PTPN ya. Kalau misalnya sudah menyampaikan surat ke BRI atau ke bank penerbit KKP namun belum menerima kartunya, nanti dia bisa kita follow up ke bank yang bersangkutan. Kemudian untuk digitalisasi melalui DigiPay 1, ini kita data per 14 Maret ini sudah terdapat 36 transaksi dengan jumlah satker yang aktif transaksi itu ada 2, yaitu KPPN Solok dan BPS. Ini data yang realisasi ini adalah data untuk transaksi status dibayar. Jadi kalau untuk yang masih proses proses barang sudah diterima namun belum dibayar, ini jadi belum bisa diakui sebagai realisasi ya. Jadi untuk target kita sendiri masih banyak jumlah transaksinya masih 28 lagi, sementara untuk satker masih 9 lagi yang harus kita kejar untuk di periode triwulan 1 ini dalam waktu sekitar 2 minggu lagi. Jadi kami sangat-sangat berharap ya Bapak Ibu ya bisa aktif menggunakan DigiPay. Nah, ini juga sebaik-baik kita mengurangi kemungkinan terjadinya fraud. Kemudian untuk digitalisasi pembayaran melalui CMS, ini untuk periode sampai dengan Februari, realisasi seluruh satker di rata-ratanya di wilayah Kota itu mencapai 70%. Namun demikian, baru 24 satker yang bertransaksi menggunakan CMS. Jadi masih banyak satker ya, ada 54 atau 69,23% yang belum menggunakan KKP. Nah ini daftar satkernya, dari BPS, Kemenak Sosial, dan seterusnya. Ada 24 yang aktif bertransaksi. Nah, untuk yang belum bertransaksi ini ada 54 nih, Bapak Ibu. Mohon untuk menjadi perhatian ya, terutama Bapak Ibu yang memiliki jakung bendahara. Ini kebetulan untuk tahun ini kan masih di IP-nya bendahara juga ya. Diharapkan untuk lebih aktif lagi menggunakan CMS. Tapi kalau misalnya belum registrasi, mohon untuk segera registrasi ke Bank BRI dan untuk dapat dilakukan transaksi menggunakan CMS. Nah, untuk CMS ini sendiri, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau praktis ya, misalnya pengennya satu transaksi bisa dapat 2 poin gitu ya, bisa masuk ke DigiPay sama CMS. Jadi dengan transaksi di DigiPay itu sudah diakui untuk transaksi melalui DigiPay dan pembayarannya menggunakan CMS gitu ya. Ataupun kalau misalnya satker yang menggunakan KKP bisa juga menggunakan KKP. Jadi ini masih saling berkaitan antara DigiPay, CMS dan KKP. Jadi ini dapat kita lihat di sini daftar yang belum bertransaksi. Bapak Ibu, untuk nilai transaksi sendiri di sini tidak diperhitungkan ya, tapi lebih ke jumlah transaksinya ya, jumlah transaksinya. Kalau untuk nilainya tidak menjadi penilaian dari pusat. Ya. Ini kami harapkan Bapak Ibu nanti bisa meningkat ya di periode Maret terutama, kemudian nanti di berikutnya juga bisa lebih baik lagi karena mengingat target kita ini sifatnya progresif ya, makin tiap triwulan meningkat.
Kemudian Bapak Ibu terkait THR, kami sudah menyampaikan ini ya, surat S142 terkait teknis pelaksanaan pembayaran THR disampaikan minggu lalu. Jadi SPM yang sudah dapat diajukan ke KPPN mulai tanggal 13 Maret ya. Dan itu saya juga sudah sampaikan untuk rekap sampai saat ini SPM THR gaji PNS ini baru masuk 27, THR rutin 6 SP2D, kemudian P3K 4 SP2D, dan FNPN 47 SP2D. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada kendala nanti bisa dapat konsultasi kepada CSO kami dengan Mbak Anggi dan Mbak Widya supaya diberikan solusi kalau misalnya ada kendala. Kemudian terkait ini Bapak Ibu sertifikasi pejabat perbendaharaan untuk refreshment PPK PPSPM ini sudah dilaksanakan di awal Maret kemarin ya Bapak Ibu. Untuk jadwal berikutnya ini belum ada, nanti kalau sudah ada jadwal akan kami sampaikan segera. Karena itu kami harapkan Bapak Ibu untuk segera mengajukan usulan melalui aplikasi Simas Paten. Untuk refreshment ini sendiri adalah untuk diperuntukkan untuk PPK dan PPSPM yang menjabat sebagai memiliki jabatan struktural gitu ya, misalnya subak umum atau kepala seksi atau kepala kantor atau KPA gitu ya. Nah, melalui program refreshment ini tidak ada ujian, jadi cuma mengikuti kegiatan PJJ selama sehari penuh gitu ya. Jadi tidak ada ujiannya, jadi otomatis setelah mengikuti nanti yang perlu dipastikan kamera serta on cam selalu hadir sesuai dengan jadwal. Dengan kehadiran 100%, maka otomatis nanti akan mendapatkan sertifikat. Nah, untuk pejabat lain yang tidak menjabat sebagai pejabat struktural bisa mengikuti ujian sertifikasi, atau kalau misalnya sudah mengikuti PJJ sudah punya sertifikat diklat ya, nanti bisa melakukan konversi melalui aplikasi Simas Paten supaya mendapatkan nomor sertifikat PPK atau PPSPM. Nah, ini terkait hal ini sesuai PMK 211 tahun 2019, maka nanti pada awal tahun 2026 PPK dan PPSPM wajib memiliki sertifikat. Kemudian untuk penyelenggaraan perpanjangan masa berlaku sertifikat bendahara, ini sudah kami sampaikan juga Bapak Ibu melalui surat 107/2025 ya. Untuk timeline-nya sudah ada di surat, bisa dilihat proses penyampaiannya kapan, jangan sampai terlewat. Soalnya nanti kalau misalnya terlewat, maka otomatis tidak bisa mengikuti perpanjangan ya, harus melalui ujian. Jadi ini kita ingatkan lagi supaya jangan sampai terlewat dari batas waktu yang diberikan. Gitu. Kemudian untuk informasi terkait pelatihan bendahara, PPK dan PPSPM ini bisa dilihat di website-nya BPPK. Slide AP nanti bisa Bapak Ibu lihat ya. Nanti linknya ini kita kirim lagi ke grup supaya Bapak Ibu bisa melihat secara mandiri ya kapan jadwalnya. Kemudian untuk ini pejabat bendahara yang terdata di wilayah kerja Kabupaten Solok yang harus mengikuti perpanjangan ya, sertifikat BNT tahun 2025 di kita ada 11 orang. Jadi ada tahap 1, 2, dan 3. Ini ada menjadi perhatian seperti tadi agar tidak melewati batas-batas waktu yang ditentukan. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Nanti kalau misalnya ada hal yang mau didiskusikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.